Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih bisa berjumpa di pertemuan kali ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, supaya kita semakin semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Saya contohkan satu kali, baru nanti Bapak Ibu mengikuti. Ini mohon maaf ya kalau ada suara ini karena lagi hujan. Tepuknya begini, tepuk semangat. Semangat. Bisa ya? Tapi suaranya dikeluarkan. Jadi audionya boleh dihidupkan semua. Siap ya? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tapi paling semangat nih sama Pak Ajat. Semangat pengen selesai ya Pak. Iya. Iya. Jadi hari ini Bapak Ibu saya akan share materi mengenai dasar-dasar pendidikan. Sebelumnya saya share screen dulu ya, agar Bapak Ibu juga bisa melihat. Semoga lancar nih sinyalnya karena sedang hujan. Amin, amin. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah sudah terlihat ya. Ada dasar-dasar pendidikan. Di sini arti dan maksud pendidikan. Menurut pengertian umum, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Hanya tuntunan dalam hidup. Nah, pertama kali harus diingat bahwa pendidikan itu bukan hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kemudian muncul pertanyaan, perlukah tuntunan pendidikan itu? Nah, jawabannya, meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, tetapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat, keadaan, dan keadaannya setiap anak. Andai kata anak itu tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapat tuntunan pendidikan, tidak saja dengan tuntunan itu ia akan menjadi kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Nah, naluri pendidikan. Berlakunya pendidikan dari tiap-tiap orang terhadap anak-anak terbawa oleh adanya pedagogis insting, yakni keinginan dan kecakapan tiap-tiap manusia untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dan bahagia. Naluri atau insting disebabkan pula oleh adanya naluri yang pokok yang bertujuan agar terwujudnya keberlangsungan keturunan. Iya, itu Bapak Ibu share materi dari saya hari ini. Mungkin dari materi yang saya share tadi ada yang masih menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Saya persilahkan yang mau bertanya pakai raise hand ya yang ada di tombol bawahnya. Oh, Masya Allah sudah ada Pak Ajat dan Pak Karma. Coba saya ke Pak Ajat dulu ya Pak Karma. Silakan Pak Ajat. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan sama Ibu. Saya setelah meneliti penjelasan Ibu masalah pendidikan yang tadi Ibu paparkan,
Saya mau bertanya sedikit saja masalah pendidikan. Nah, ini bagaimana secara keseluruhan tentang pendidikan di Indonesia saat-saat ini, Bu? Bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih sebelumnya, saya mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajat pertanyaannya. Bagaimana mutu pendidikan di Indonesia, seperti itu ya Pak Ajat, kalau yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak. Iya. Iya. Di sini saya, mutu pendidikan Indonesia saat ini kualitas pengajar yang masih kurang, karena pengajar di Indonesia masih kurang, lemahnya para pendidik dalam menggali potensi murid. Seperti itu Pak. Mungkin sebenarnya sudah ada perbaikan ya dari waktu ke waktu. Mungkin saat zamannya Bu Tati atau Pak Ajat itu pendidikan di Indonesia itu masih sangat kurang sekali ya. Bahkan masih banyak yang hanya lulusan SD. Betul tidak Bu Tati nih? Yang sebagai senior. Kadang-kadang SD aja nggak tamat ya. Iya betul Ibu. Nah, kalau tidak salah itu di tahun 90-an itu mulai dicandangkan wajib belajar 9 tahun ya Pak. Betul. Iya, wajar 9 tahun. Seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan dari, oh ya tadi sudah ada Pak Karma ya, sudah mengacungkan diri. Ya Pak Karma mau bertanya apa Pak Karma? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya setelah menyimak yang diterangkan atau dijelaskan, tapi ada pada satu pertanyaan, siapa yang tepat untuk menjaga mutu pendidikan di Indonesia itu? Terima kasih. Oh, Masya Allah sekali ya pertanyaan dari Pak Karma ini agak sedikit kritis ya. Siapa yang tepat untuk menjaga mutu pendidikan di Indonesia? Jawabannya tentu semua orang berkewajiban untuk menjaga mutu pendidikan di Indonesia Pak. Karena tidak bisa hanya mengandalkan di sekolah. Anak-anak kan di sekolah tidak 24 jam ya Pak. Jadi perlu kerjasama antara orang tua di rumah, di sekolah, kita guru-guru, dan lingkungan di sekitar kita. Kita ini orang-orang dewasa yang wajib menjaga mutu pendidikan di Indonesia. Seperti itu Pak. Mungkin ada lagi pertanyaan dari yang lain? Ya, silakan Bu Tati. Bu Tati ini sudah raise hand, mau bertanya apa Bu Tati? Silakan Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Trey atas penjelasan mengenai pendidikan di Indonesia. Tapi ada satu hal yang ingin Ibu pertanyakan, yaitu mengenai di mana letak kepedulian Indonesia terhadap pendidikan. Itu saja yang ingin Ibu tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini yang bukan tua ya, tapi dewasa, lebih dewasa dari saya ataupun Pak Edi. Pertanyaannya sangat kritis sekali ya. Di mana letak kepedulian Indonesia terhadap pendidikan? Ya, letak kepedulian pemerintah terhadap pendidikan bisa kita lihat dari rakyat Indonesia itu sendiri, khususnya sangat menginginkan ataupun sudah lebih berpikir maju bahwa pendidikan di Indonesia harus diutamakan, khususnya SD, SMP, SMA. Dan jika ditanyakan di mana letak kepeduliannya, ya ini pelatihan sekolah penggerak juga merupakan bukti betapa pedulinya pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia. Seperti itu Ibu Tati. Ada lagi yang mau bertanya? Nih yang bungsu belum nanya nih ya. Oh Masya Allah nih, ada Pak Edi yang sudah mengacungkan tangan. Silakan Pak Edi, mau bertanya apa Pak Edi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan masalah pendukung pendidikan Indonesia ya. Di sini saya akan menanyakan bagaimana apabila rokok, mobil, motor itu pajaknya dinaikkan untuk mendukung pendidikan Indonesia.
Ya, terima kasih. Ini sepertinya pertanyaannya mewakili usia ya. Karena tadi yang dewasa-dewasa nih nanyanya Pak Ajat, Pak Karma, Bu Tati, pertanyaannya kritis-kritis sekali. Ini yang muda pertanyaannya sepertinya mewakili usianya ya. Bagaimana jika rokok, mobil, motor dinaikkan pajaknya untuk mendukung pendidikan di Indonesia? Masya Allah ya. Tapi saya mau menegaskan nih ke Pak Edi. Jadi kita nggak bisa ya egois hanya menilai dari satu sisi positifnya saja. Di sini saya mau menjelaskan dari dua sisi. Kita lihat dampak positifnya mungkin akan membuat pendidikan Indonesia lebih maju dan berkembang. Karena sudah ada sumber pendapatan tambahan yaitu dari pajak. Tapi kita lihat lagi sisi negatifnya. Tentunya akan terjadi demo besar-besaran antara orang-orang perokok karena kenaikan harga tersebut. Betul tidak nih Pak Ajat, Pak Karma pastinya ya. Iya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu materi yang bisa saya share hari ini. Kita berbagi ilmu hari ini cukup sampai di sini. Di sini saya men-share atau membagikan materi bukan berarti saya sudah lebih pintar ya dari Bapak Ibu. Terutama nih ada Pak Ajat yang lebih senior, Bu Tati, Pak Karma. Saya dan Pak Edi ini pastinya jadi pemicu buat kita berdua ya Pak Edi untuk lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu dan menjadikan pendidikan di Indonesia lebih bermutu lagi. Baik, karena tadi kita mulai dengan doa, maka alangkah lebih baiknya kita akhiri juga dengan membaca doa bersama. Kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, semoga tetap sehat, tetap semangat. Salam olahraga, salam PJOK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya stop record dulu ya.